Hak. Aku nggak bisa. Hak. Aku nggak bisa. Jadi hari ini hari kedua Abang Kenderlan untuk latihan panahan lagi. Dan jadi hari ini kita ditemuin nih sama benar-benar pro-nya panahan di Derlan sini. Jadi sekarang Bang Anwar udah sama Bang Ade. Sekarang boleh Bang Ade perkenalan dulu. Iya, ini karena tetangga dekat ya dulunya ya. Iya udah. Kalau saya sama yang dekat panggilnya Bang Ade. Kalau di luar cari Bang Ade nggak tahu. Iya. Aku tadi gitu panggil Bang Ade soalnya. Kalau di dunia panahan saya dikenalnya Numair, biasa orang manggil Kang Numair. Memang saya di bidang produksi ini busur, anak panah ini bikin sendiri. Ini juga sama. Ah, itulah Bang Ade semua Ini yang sepatu bikin sendiri. Jadi kalau di Bandung itu workshopnya bikin alat-alatnya. Nah kebetulan di sini ada kerjasama sama The Ranch Puncak, bikin lah ini wahana wisata panahan lah, panah tradisional tapi. Di Bang Ade dari Bandung nih kemarin apa tadi pagi? Tadi malam. Tadi malam jauh-jauh nih Bang Ade ke Bandung buat nemuin Bang Anwar sama Siva nih ngajarin panahan yang benar kayak gimana, apa itu busur, anak panahnya kayak gimana, cara memanahnya kayak gimana. Gitu. Gue saksikan nanti gimana Bang Anwar belajar panahan yang benar sama Siva. Siap jadi archer. Siap. Oke, sekarang Bang Anwar udah pakai nih pakaian untuk latihan memanah di sini. Terus habis ini bentar lagi nih Abang bakal latihan memanah yang sesungguhnya diajari oleh Bang Ade. Iya kemarin kan kayak masih Kemarin nggak sesungguhnya Pak Jurang ya? nyoba-nyoba. Masih nyoba-nyoba. Gitu Bang Ade. Nah, boleh dikasih tahu Bang Ade nih baju apa sih? Ini sebenarnya baju terinspirasi dari baju Turkish nomaden ya. Jadi ya Turkish dan Mongol tuh deket-deket lah sebenarnya sukunya itu. Ya mereka attire-nya ya kira-kira kayak gini. Ini. Jadi nanti tiap tempat panahan lain dengan budaya yang lain bisa beda juga. Bisa beda. Jadi ini kan panahan tradisional Asiatik ya. Sebenarnya dia dari Eropa Timur sampai seluruh Asia. Jadi ada yang budayanya kayak gini Turkish nomadik, ada yang budayanya Turkish Ottoman, ada yang budayanya Mongol, ada yang Persia, ada yang Korea, Indonesia, Jepang dan lain sebagainya banyak. Karena Wih. Siva udah siap nih. Mantap. Udah, cocok. Udah. Boleh Bang Ade jelasin lagi ke kita nih. Sebutnya sebenarnya apa sih ini busur, panah? Busur panah. Oke, jadi ini equipment yang kita pakai di panahan tradisional ya. Yang pertama, ini orang suka salah sebut ya. Ini namanya busur. 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 Ini namanya panah atau anak panah. Nah, jadi jangan ketuker yang ini dibilang panah, Iya. busur yang ini ya itu sering sekali ya. Ya ini kita buat sekalian edukasi. Ini namanya busur, ini namanya anak panah. Di samping dua alat utama tadi ada ini anak panah kita taruh di satu tempat. Ini namanya quiver. Quiver. Ini ada banyak jenisnya, yang tradisional, yang modern, yang tradisional juga ada banyak. Ini model Turkish atau Mamluk. Turkish Nah, lagi. dia ciri khasnya ngadep ke belakang gini. Ini Oh, juga, iya. ini Di juga depan sebenarnya didesainnya ngadep ke belakang. Oh gitu. Nah, cuman di sini berubah jadi ngadep ke depan. Kita nggak tahu, tapi nggak apa-apa kita nggak tahu. Dia kayak Nggak apa-apa gitu. Kenapa ngadep ke belakang? Karena kalau mau naik kuda, kalau dia ngadep ke depan, ini anak panahnya bisa nusuk-nusuk kudanya. Ya kan? Kalau ke belakang dia aman, dia ke belakang. Ini berarti ya kasusnya Iya. kalau misalnya dia mau Iya, set udah. susah kan? Kena dikit aja kesenggol. Kena dikit senggol. Oke, dikelitikin aja gitu. Selain kantong anak panahnya, ada kantong busurnya. Ini kalau udah, ya kalau udah sambil berkuda atau mungkin zaman dulu orang tempur kan, mungkin musuhnya mendekat, busur ditaruh, keluarin pedang ya. Kalau bawa busur kan repot. Kalau naik kuda bawa busur juga repot. Kalau ada ini dia membantu. Ada equipment. Ini boleh apa? Dari busur-busur ini nih apa sih namanya ini? Oke. Kawat atau apa kalau kita kan nggak ngerti nih. Betul. Ini kawat, kayu. Kawat dia. Nah, nanti nggak boleh bilang kawat lagi ya. Makanya. Kalau udah tahu ya. Bisa diomelin teman-teman perpanahan sedunia ini gue nih. Benar bang. Domennya sih nggak apa-apa, jangan dipanah-panahin. Jangan dipanah-panahin dari jauh. Ya, jadi ini tipikal busur Asia ya. Ini tali yang ini
bisa kita bilang string. Jadi kalau udah bilang string pasti tali yang ini, nggak mungkin tali yang ini kan tali juga. Oh iya. Ya, string. Terus ini bagian yang di ujung ini namanya siah. Ini bagian yang diem dia. Terus bagian yang ini bagian yang bergeraknya, yang hidupnya, ini namanya limb atau lengan. Nah, terus ini yang diem di tengahnya namanya handle. Handle ini ada tanda khusus di sini. Ini tempat anak panah lewat, namanya eropas. Nah, terus siah ini lebih detailnya ada lubang tempat stringnya nyangkut, ini namanya knock. Ada busur yang ada tempat duduk buat stringnya, namanya ini bridge ya. Nah, kalau yang model Bang Anwar gini dia nggak ada, dia tipe non contact. Terus busur ini bentuk ketika terpasangnya ya, atau strong position. Kalau bentuk ketika dia dilepas, nah ini teknik melepasnya kayak gini. Dia akan melengkung ke arah sebaliknya. Jadi ini sering nih di film-film mana gitu ya, mungkin yang mempelajari tentang panahan dia pasang panahnya busurnya begini dia. Aku aja ngira ini udah jadi nih begini Enggak, ini salah, ini belum. Ini posisi unstrung atau belum terpasang. Cara masangnya ada banyak cara masang. Ini yang paling umum. Pasang di knock. Terus bagian belakangnya taruh di belakang lutut, pegang di siahnya, ini dorong ke badan. Pastikan dia udah terpasang benar. Pastikan dia udah dipastikan lurus. Karena ini kalau busurnya ini ada masalah, kita harus tahu sebelum kita memanah. Jadi jangan ketika udah ini baru tahu ada masalah, dia telat. Atau udah di atas kuda, udah lari, baru tahu busurnya rusak, itu udah fatal. Bisa bikin accident yang sangat bahaya. Ini cek dulu, tarik pelan-pelan. Sama anak panah juga gitu, cek dia jangan ada yang retak, ini masih bagus. Kalau di anak panah ada yang retak, kita tarik dia lepas, si retakannya itu ada peluang dia melukai tangan kita, dan ini lukanya luka besar. Bang Ade pernah liatin kejadian lihat langsung. Itu walaupun kayunya yang masuk cuma 3 cm tapi nggak bisa dicabut tuh, kenceng banget. Jadi ini safety dalam panahan itu harus utama. Safety alat, safety lingkungan. Kita lihat di sini nggak ada orang lewat, nggak ada belakangnya kelihatan gitu kan. Baru kita bisa latihan. Gitu. Jangan dirasa nggak aman, maksain latihan. Anggapnya misalnya, anggap dia di sana lah, taunya dia lari ke sini, nggak boleh dia. Kita harus ke sana dari situ lagi latihan gitu. Langsung aja deh kita latihan. Dikasih busur. Adek aku mana punya apa? Nanti kasih busur. Sekarang boleh banget kita mulai. Oke. Gimana caranya menembak target? Menembak target ya, memanah lah ya. Tadi safety udah aman ya, Ya. Equipment area aman. Oke, sekarang kita masuk ke teknik syutingnya. Ini kadang-kadang kalau di panahan tradisional suka kok manahnya di sebelah situ ya. Jadi kalau panahan modern itu dia pakai teknik 3 finger. Jadi si anak panah ini ditaruh di sebelah kiri busur. Ya, terus megangnya pakai 3 jari. Ini teknik modern. Atau teknik biarin aja. Aku ini deg-degan. Atau teknik militer ya, itu ya kalau ada orang di depan dia nggak boleh di shoot ya. Ya, ini teknik modern. Bang Ade nggak terlalu mendalami sih ini. Nah, cuman biasanya yang lebih umum kita pakai teknik selain daripada yang tadi, teknik Asiatik atau teknik Mongol atau teknik Tamdraw atau teknik jempol ya. Dia bedanya, kalau tadi kan taruh di kiri, ini taruh di kanan. Nariknya kalau tadi pakai 3 jari, ini pakai jempol aja. Nah, jempol taruh di bawah anak panah, terus ditutup sama jari yang lainnya. Tangannya beda, tangannya kalau yang tadi miring, ini mendatar banget. Jadi nanti si jari telunjuk ini akan sedikit neken anak panah ke kiri. Itu yang bikin anak panahnya nempel. Jadi ini kalau udah pegangannya bener, ini dibalik ini dia nggak akan jatuh. Dan ini dia lebih kokoh, lebih stabil. Ini maksudnya kalau goyang-goyang, di atas kuda atau sambil lari-lari, dinamik archery,
dia diem, dia firm. Nah setelah ini kepalanya udah bener, ini boleh dilepas bantuan tangan kirinya, terus tarik ke sampai mana. Ini namanya anchor point, harus misalnya di dagu aja, misal di telinga aja, jangan berubah. Kalau berubah nanti jadi nggak konsisten. Boleh pilih di dagu boleh, di pipi boleh, di telinga boleh. Untuk para amatir kayak ini biar tahu ya jarak. Iya, dia nggak boleh berubah. Jadi kalau nembak pertama di dagu, nembak kedua di telinga, ini nanti jadi kita nggak jelas acuan ngekernya itu gimana. Dicoba aja. Udah, berarti segitu dulu. Nanti kan nyoba nih, mungkin ada salah, langsung tak koreksi. Siap, coba dulu aja deh. Aku jadi deg-degan ada pro-nya. Kemana nih Bang Ade kira-kira targetnya buat awalan? Itu aja tuh yang ini. Yang ini, depan ini aja. Depan aja. Biasanya kalau buat latihan tuh 5-10 meter awal-awal. Jadi aku pakai teknik yang Berarti kita ngapain tuh pada Coba yang thumb draw ya. Ini taruhnya di atas tanda ini. Iya. Oke, tarik. Sip. Bagus sudah. Oke, tinggal diarahin. Nah, sip. Arahin ke kiri sekarang. Kena rumah. Ada orang ya? maaf ya. Sekarang Bandar coba ya deh ya. Yap. Kiri lagi, kiri rada banyak. Tapi cara ngelepas jempol tuh biar enak, biar nggak kayak ketahan tuh gimana? Biar nggak ketahan, ada tipsnya. Coba nanti bikin bentuk kayak gini. Nah, ini biasanya gaya yang paling keren buat difoto. Anggap aja pengen difoto lah. Tarik. Nah, gitu. Ya. Ke situ. Kerangin. Kerangin. Ini pas banget ada angin lewat. Ini sebenarnya udah konsisten kanan Kanan semua semua. gitu. Coba pada ke kiri. Tinggal kayak udah di sini. ancer-ancernya geser ke kiri. Berarti lurus bentuk Iya. anak panah ya? Iya, ini udah Lurus ke kanan ngumpul. gitu. Ini namanya udah grouping sebenarnya, ini tandanya udah konsisten. Konsisten salah. Konsisten salah. Tuh, udah di situ deh. Udah ngumpul. Kiri lagi, coba tak ke belakang. Lagi deh, coba deh. Susah emang teknik jempol Ya, ini- ini ya, jempol kita masih nggak tahan. Iya. Merah. Ini nggak pakai. Makanya dia bilang Nggak teknik string. jempol. Ini kalau mau ngambil anak panah ya, kalau lagi barengan kita harus bilang clear gitu, terus harus bareng semuanya ngambil. Jadi nggak boleh yang satu ngambil, Siva lagi mana gitu. Bahaya. Walaupun misalnya jauh di situ ya, tapi kan belum tentu anak panah bisa meleset, bisa mantul. Terus kalau ngambil itu pegang di ujungnya. Terus yang diambil anak panah kita aja, kecuali kalau udah kenal deket. Bisa tolong ambilin. Iya, takutnya apa? Misalnya kita pengen nolongin nih temen nih, kita ambilin. Pas diambil anak panahnya patah. Oh iya benar. Kan jadi dispute kan, ini patah karena sebelumnya apa patah karena kita ngambil gitu. Iya. Apalagi yang anak panahnya yang bagus misalnya yang, mahal ya. yang mahal gitu kan jadi nanti nggak enak kan. Jadi kalau misalnya belum deket, yang kita ambil yang anak panah kita aja. Terus pastiin ini jauh, jangan ini lagi deket gini, tarik kena gitu kan. Ini kadang kalau banyak nggak apa-apa di ini jadi ditarik taruh di tanah. Banyakan di sini kayaknya. Kalau teknik yang ini gimana nih ngambilnya nih? Sebenarnya untuk memudahkan Mas Iya, Ade. ini contoh ngambilnya. yang salah gitu. biar Bang Ade tuh gampang ngambilnya. Ngambilnya nih itu. Susah. Dipulung. Jadi begitulah tadi kita latihannya untuk hari ini. Kita dapat banyak ilmu tentang dari yang kecil-kecil sampai cara latihannya, cara memanah yang baik. Yang benar. Ternyata enggak, kemarin kita sebenarnya nyobain, terus kayak ngerasain bagus-bagus aja, kena-kena Iya. aja, tapi pas diajarin dengan cara yang bener tuh banyak aspek yang harus mesti dipelajarin gitu satu persatu, dari cara megang, hal kecil kayak ini nih biar nggak kena sini, kayak gitu. Oke, terima kasih buat Bang Ade. Sama-sama Bang Anwar dan Siva. Itu langsung aja datang ke Deras belajar. Ada Bang Ade nggak? Aku biasanya lebih banyaknya di Bandung sih. Yang di Bandung ada juga.
Kalau di Tempat Bandung boleh. panahan. Di mana Bang Ade? Kalau di Bandung boleh latihan tiap hari Jumat Mm-mm. sambil berkuda juga. Oh, itu berkuda tuh. Kuda. Nah, sama mungkin ini mau ada Bang Ade ada kerjasama sama tempat berkuda di Jakarta. Nah, insya Allah sih jadi. Jadi tiap hari Sabtu dan Minggu ada kelas panahan dan memanah berkuda di stable Pulau Mas. Oh, di Pulau Mas. Oh, Mas. Nanti bisa kontak aja yang tertarik mendalami olahraga ini. Sambil berkuda, Dek. Kapan lagi? Seru banget. Mau nyoba? pasti. Udah pernah berkuda belum? Berkudanya aja belum. Aku udah dulu di time zone. Wah. Wah. Jadi kita bisa Sabtu Minggu di Jakarta, Jumat di Bandung. Cuma di Bandung. Benar. Padat banget. Semoga nanti bisa next kita latihan berkudanya, latihan berkuda sambil memanah. Cuma memanah diem aja dulu deh, benerin. Memanah sambil berdiri diem. Iya. Mm-mm. Kayak Oke. gitu. Oke. Sampai ketemu lagi di Anwara Wiri selanjutnya. Anwara Wiri, Apa belum tuh? dikasih tahu ya. Anwara Wiri, belum dikasih tahu ya. Ngapain? Sampai jumpa di Anwara Wiri selanjutnya. Anwara Wiri, Warawiri, 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 warawiri. kena dia. Tipis banget itu. Ngapain dia gitu kena? Itu ada lapisan kulit kayaknya. Masih ada harganya, guys. Masih ada harganya. Ini direkam ya?